Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel teman-temanku semuanya. Selamat datang kembali di YouTube channel aku. Kali ini aku mau sharing ke teman-teman semua mengenai salah satu topik yang cukup menarik menurutku, yaitu mengenai wawasan kebangsaan. Lebih tepatnya ini lebih ke sejarah ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ini nanti akan aku bagi ke beberapa part ya teman-teman. Untuk yang pertama ini, aku akan fokus membahas mengenai masa penjajahan di Indonesia pada masa kolonialisme Belanda. Mulai dari saat kedatangan Belanda pada tahun 1596 hingga berakhirnya masa penjajahan Belanda di Indonesia tahun 1942. Nah, tanpa berlama-lama, kita mulai saja ke videonya ya teman-teman. Oke teman-teman, sebenarnya apa sih motif atau motivasi dari bangsa Eropa ini bisa sampai ke Nusantara? Apa yang menyebabkan mereka bisa sampai ke Nusantara? Apakah mereka tuh benar-benar ingin menjajah kita, menjajah Nusantara? Jadi kalau dulu tuh Indonesia itu dikenal dengan istilah Nusantara ya, belum ada tuh Indonesia namanya gitu. Jadi, apa yang menyebabkan mereka hingga akhirnya datang ke Nusantara? Apakah mereka benar-benar ingin menjajah kita atau ada motif terselubung di balik itu semua, teman-teman? Nah, di sini aku coba jelasin kronologis kedatangannya ya, teman-teman. Nah, jadi bangsa Eropa itu melakukan yang namanya ekspedisi kemaritiman, sehingga dari ekspedisi ini mereka akhirnya berhasil menemukan Nusantara. Nah, apa motif dari kenapa mereka melakukan ekspedisi kemaritiman? Nah, jadi ceritanya dulu ada sebuah daerah yang bernama Konstantinopel, teman-teman, atau kalau sekarang tuh dikenal dengan istilah Istanbul. Jadi di sana dulu merupakan daerah lokasi yang sangat strategis ya, tempat yang sangat strategis bagi pedagang daripada Asia dan pedagang Eropa untuk bertemu, teman-teman, untuk saling barter, berdagang. Nah, orang Eropa membawa emas, kemudian orang Asia membawa dagangannya yaitu rempah-rempah. Nah, dulu itu di Konstantinopel ini sering dilakukan perdagangan. Namun akhirnya pemimpin dari Konstantinopel ini berganti ya teman-teman, jadi Sultan Mehmed II. Jadi si Sultan Mehmed ini pada masa kepemimpinannya dia melarang adanya perdagangan di daerahnya ya, di Konstantinopel. Jadi semua daerah tersebut ditutup. Jalur darat itu ditutup ya teman-teman, sehingga tidak ada lagi orang Asia ataupun orang Eropa, bangsa Eropa ini yang bisa berdagang di sana. Nah, akhirnya bangsa Eropa ini kan mereka membutuhkan yang namanya rempah-rempah ya teman-teman, karena kan dulu rempah-rempah itu sangat berharga, bernilai ya, seperti emas kalau sekarang tuh bernilai sekali. Nah akhirnya bangsa Eropa ini dengan segala kecerdasannya ya, kepintarannya, dia berusaha untuk melakukan riset kemaritiman gitu, bagaimana caranya agar mereka tetap bisa mencari atau memperoleh rempah-rempah ini. Maka dilakukanlah yang namanya ekspedisi kemaritiman. Sehingga akhirnya mereka berhasil menemukan Nusantara. Atau kalau sekarang dikenal dengan Indonesia, teman-teman. Nah, ini dia tadi, tujuannya justru sebenarnya bukan untuk menjajah kita ya, tapi tujuan awalnya mereka mencari rempah-rempah dan nanti berdagang. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini dia untuk urutannya ya teman-teman, bangsa Eropa yang berhasil menemukan Nusantara. Jadi diawali dengan Portugis ya, tahun 1512. Ia mendarat di Malaka, kemudian disusul oleh Spanyol. Jadi metodenya itu ya, seperti informasi yang menyebar gitu teman-teman. Jadi Portugis sudah berhasil menemukan Nusantara, mendarat di Malaka, kemudian informasinya cepat menyebar, didengar oleh Spanyol. Kemudian Spanyol nanti datang mencari ikut ya ke Nusantara untuk memperoleh rempah-rempah. Kemudian nanti didengar lagi oleh Belanda, kemudian Belanda datang. Seperti itu teman-teman. Jadi saling menyebar informasinya seperti itu. Nah, namun pada akhirnya nanti Portugis ini tidak lagi berada di Nusantara ya. Kemudian Spanyol juga, dan akhirnya Belanda lah yang bertahan dan akhirnya nanti menjajah kita. Nah,
Orang Belanda pertama itu Belanda tahun 1596 ya, berhasil sampai ke Nusantara yang dibawa ditemukan oleh Christopher Columbus ya. Ini foto Christopher Columbus ya teman-teman tahun 1596. Nah, namun akhirnya Christopher ini kan mendarat di Pelabuhan Banten ya teman-teman, karena sifatnya yang cukup arogan ya, sehingga pemimpin di Banten itu kurang menyenangi Christopher Columbus, kurang welcome, sehingga akhirnya Christopher pun nanti kembali lagi, dan 2 tahun kemudian, tepatnya tahun 1598, ada 3 orang Belanda yang datang lagi ke Nusantara ya, Jacob van Ness, Van Heemskerk dan Van Warwich ya teman-teman. Nah mereka ini lebih mampu berbaur ya sehingga akhirnya bisa bertahan gitu di Nusantara. Nah teman-teman seperti yang udah aku sampaikan tadi bahwa bangsa Eropa itu bisa datang ke Nusantara melalui info-info yang menyebar gitu ya teman-teman. Misalnya nih Portugis sebagai yang pertama ya sampai di Nusantara, lebih tepatnya mendarat di Malaka tahun 1512. Nah, infonya tersebut didengar gitu loh oleh orang Spanyol. Kemudian orang Spanyol juga berbondong-bondong datang ke Nusantara. Kemudian didengar lagi oleh orang Belanda. Kemudian orang Belanda juga melakukan hal yang sama seperti itu. Nah, sehingga melalui informasi yang seperti itu ya, seperti bola salju yang terus menyebar gitu. Nah, namun pada perjalanannya memang Belanda lah yang paling lama menetap di Nusantara ya teman-teman, hingga akhirnya banyak nih pedagang-pedagang Belanda gitu ya dari Belanda yang sampai menuju ke Nusantara, akhirnya berdagang di sini juga, dan itu menimbulkan persaingan antar mereka seperti itu teman-teman. Nah sehingga pedagang-pedagang yang berasal dari Belanda itu berpikir bahwa kenapa sesama kami bersaing gitu, kenapa tidak saling membuat persekutuan saja, bekerja sama seperti itu. Nah, hal itulah yang menjadi cikal bakal dari lahirnya organisasi besar ya, organisasi dagang terbesar yaitu VOC, Verenigde Oostindische Company. Mungkin teman-teman semua di sini aku yakin juga sangat familiar dengan istilah ini ya teman-teman, di mana VOC ini merupakan suatu persekutuan dagang yang sangat besar sekali. Dia berdiri selama 197 tahun ya teman-teman, dari tahun 1602 sampai 1799. Memang pada akhirnya VOC ini runtuh karena permasalahan internal, lebih besarnya itu karena permasalahan internal, seperti pemimpin-pemimpin VOC yang korupsi, menyelewengkan dana, dan lain-lain sebagainya ya teman-teman. Sehingga setelah 197 tahun berkuasa, VOC pun runtuh. Nah, akhirnya kan dalam hal dagang ini sudah selesai ya orang-orang Belanda. Nah, namun orang Belanda ini tidak serta-merta merelakan Nusantara ini yang kaya akan sumber daya alam yang mereka butuhkan gitu ya teman-teman. Mereka tuh mencari cara biar tetap bisa stay di sini. Nah, akhirnya mereka beralih ke menjajah Nusantara secara sistem pemerintahan tahun 1800 teman-teman. Nah, salah satunya menerapkan nih yang namanya sistem tanam paksa. Mereka mempekerjakan orang-orang kita untuk panen rempah, untuk menanam rempah-rempah, kemudian hasilnya mereka pergunakan untuk keperluan negara mereka. Seperti itu, teman-teman. Nah, karena si Belanda tadi sudah mencoba untuk masuk menjajah ya dalam hal sistem pemerintahan Nusantara begitu, akhirnya menimbulkan ya banyak berbagai perlawanan untuk memerangi Hindia Belanda ini teman-teman. Banyak terjadi di Nusantara dari rentang tahun 1800 hingga 1912 teman-teman. Jadi kan si Belanda tadi berusaha ya untuk masuk ke daerah-daerah begitu. Ingin menguasai daerah ini, daerah A, daerah B, daerah C yang ada di Nusantara. Namun banyak perlawanan ya yang diberikan oleh daerah-daerah tersebut karena mereka tidak ingin dikuasai oleh si Hindia Belanda tadi, begitu teman-teman. Nah, salah satunya nih ada dari Sumatera Barat ya, Perang Padri. Ini perlawanan, perang-perangnya teman-teman, bentuk-bentuk perlawanannya. Kemudian ada di Pulau Jawa,
Perang Diponegoro, ini terkenal ya teman-teman. Kemudian di Bali ada Perang Puputan. Kemudian di Kerajaan Batak dan Belanda tuh ada Perang Tanah Batak. Kemudian di Aceh ada Perang Aceh, teman-teman. Ini adalah bentuk-bentuk perlawanan di setiap daerah ya, untuk menentang Hindia Belanda. Nah, namun perlawanan ini sifatnya masih kedaerahan ya. Jadi perlawanan ini untuk mempertahankan daerahnya saja, belum ada istilah ingin mempertahankan Nusantara begitu nih teman-teman. Belum ada kesatuan, hanya bersifat kedaerahan begitu. Misalnya Sumatera Barat yang mempertahankan Sumatera Barat, Pulau Jawa mempertahankan Pulau Jawa, seperti itu ya teman-teman. Nah, hingga akhirnya dalam perjalanannya ada seorang Belanda ya, orang Belanda begitu, dia ini cerdas ya teman-teman. Jadi karena kecerdasannya dia diutus oleh orang Belanda untuk memimpin salah satu daerah yang ada di Nusantara gitu. Jadi itu kebiasaan di Belanda kalau misalnya ada yang pintar begitu ya, akhirnya dia disuruh untuk datang ke Hindia Belanda untuk menjadi ibaratnya itu juga ikut serta lah untuk mengawasi Hindia Belanda, seperti itu teman-teman. Nah, dia itu adalah Van de Venter ya teman-teman. Ini fotonya teman-teman. Van de Venter. Dia inilah yang menjadi penggagas ya, bisa dibilang penggagas dari adanya politik etis atau politik balas budi. Ini juga aku yakin teman-teman pasti sangat familiar sekali dengan politik etis atau balas budi ini ya teman-teman. Nah, jadi Van de Venter ini melihat keadaan di Nusantara ya teman-teman. Dia melihat penyiksaan ya di tanam paksa itu, hasil-hasil dari tanam paksa itu diserahkan kepada orang-orang Belanda, kemudian hasilnya dinikmati untuk kemerdekaan atau kemakmuran negaranya, tapi keadaan kita tidak membaik di sini begitu ya. Akhirnya Van de Venter ini menyarankan iba begitu, ada rasa kemanusiaannya ya teman-teman. Jadi dia menghadap kepada Ratu Wilhelmina, waktu itu Belandanya Ratu Wilhelmina ya teman-teman, untuk mencanangkan politik etis atau balas budi kepada Nusantara, kepada Indonesia. Nah, apa saja isi politik balas budi yang digagas oleh Van de Venter? Nah, ini ya teman-teman, irigasi, imigrasi, dan edukasi. Nah, pada perjalanannya memang yang berhasil untuk benar-benar diterapkan oleh Belanda ini kepada Nusantara adalah dari sisi edukasinya, teman-teman. Nah, untuk irigasi masih banyak terjadi penyelewengan di lapangan, teman-teman. Imigrasi juga beberapa orang kita ya di Indonesia ini misalnya disuruh pindah ke Pulau A, tetapi setelah dari Pulau A ini tidak diurus gitu bagaimana dia harus bertahan gitu ya, bagaimana pekerjaannya, kemudian bagaimana dia mempertahankan hidupnya, akhirnya kembali lagi ke daerah asalnya gitu. Jadi belum berjalan sesuai dengan yang direncanakan, tetapi untuk edukasinya berhasil ya teman-teman. Nah, hal itu terbukti dari banyaknya orang-orang Indonesia yang diberikan kesempatan untuk belajar di sekolah-sekolah Belanda gitu teman-teman. Yang salah satu terkenal Stovia ya teman-teman, sekolah kedokteran itu. Nah, karena edukasinya berhasil tadi, inilah yang menjadi cikal bakal nanti lahirnya pergerakan nasional ya teman-teman. Jadi tidak bersifat kedaerahan lagi. Kita itu sudah ada rasa nasionalismenya, rasa untuk bersatu sebagai sebuah bangsa. Jadi yang tadi disekolahkan ya orang-orang kita, orang-orang Indonesia itu diberikan kesempatan sekolah oleh orang Belanda, itu terbuka wawasannya ya, terbuka pikiran kita bahwa oh aku nggak mau lagi dijajah, negaraku tidak boleh lagi dijajah gitu. Bagaimana caranya agar bangsaku bisa merdeka begitu. Jadi udah ada pikirannya untuk bersatu teman-teman, tidak lagi memikirkan hanya sebatas kedaerahan saja. Begitu ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti yang tadi udah aku sampaikan bahwa dari ketiga hal
dalam politik etis yang dicanangkan atau digagas oleh Van Deventer ini, dari sisi edukasi lah yang paling menonjol atau berhasil ya, begitu teman-teman. Jadi, dari keberhasilan sisi edukasi politik etis ini, pada akhirnya melahirkan banyak kaum cendekiawan dari Indonesia, gitu teman-teman. Nah, di mana kaum cendekiawan ini nanti akan membentuk organisasi-organisasi pergerakan nasional ya teman-teman. Jadi sudah ada nih rasa ingin bersatu, rasa kebangsaannya gitu sudah ada ya teman-teman. Kalau dulu kan masih sifatnya kedaerahan, seperti perlawanan saja tuh perlawanan bersifat kedaerahan. Belum ada rasa bersatu, rasa saling sebagai satu bangsa itu belum terlalu muncul gitu teman-teman. Nah, organisasi pergerakan nasional ini seperti apa aja? Misalnya Budi Utomo ya teman-teman pasti sudah pada familiar ini. Kemudian ada Indiste Partis, kemudian di mana Indiste Partis ini dipimpin oleh 3 serangkai ya teman-teman. Kemudian ada Serikat Dagang Islam ya yang fokusnya itu untuk melindungi pedagang-pedagang Nusantara ya, pedagang-pedagang dalam negeri agar tidak kalah bersaing dari pengusaha-pengusaha China. Kemudian dalam hal sisi agamanya nanti ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, kemudian ada juga organisasi-organisasi yang bersifat kedaerahan seperti Jong Java, Jong Ambon, ya, Jong Sumatera gitu. Dimana tanggal organisasi pergerakan nasional ini ya diperingati pas setiap tanggal 20 Mei ya sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Jadi Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei ini sangat dekat sekali kaitannya dengan munculnya organisasi pergerakan nasional. Nah, di mana tanggal 20 Mei ini juga adalah tanggal berdirinya organisasi Budi Utomo ya. Organisasi Budi Utomo ini berdiri tanggal 20 Mei tahun 1908 ya teman-teman. Karena di organisasi Budi Utomo ini sudah ada gitu rasa bersatunya, rasa kebangsaannya, saling memiliki antar satu sama lain dan untuk bersatunya itu sudah muncul. Di beberapa sumber tuh memang ada perdebatan ya teman-teman. Nah, katanya SDI yang pertama karena tahun 1905. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan Budi Utomo yang pertama. Nah, memang ada banyak pendapat ya teman-teman. Kenapa dikatakan Budi Utomo yang pertama? Karena memang di Budi Utomo ini sudah ada rasa untuk bersatunya, begitu teman-teman. Singkatnya seperti itu, rasa kebangsaannya tuh sudah tujuannya tuh udah ada ke arah mengarah ke sana. Tetapi kalau Sarekat Dagang Islam seperti yang kita ketahui motif ataupun tujuan daripada SD ini kan awalnya adalah untuk melindungi para pedagang kita Nusantara ini agar tidak kalah ya atau tidak kalah dari pedagang-pedagang dari pedagang China gitu teman-teman. Jadi untuk melindungi pedagang dalam negeri lah seperti itu ya teman-teman. Dimana nanti pada akhirnya memang SD ini bertransformasi menjadi Sarekat Islam. Mereka tidak lagi memikirkan hanya dagang, tidak hanya itu, tapi sudah masuk nanti ke sosial ya, ke isu-isu sosial lainnya seperti itu teman-teman. Nah, karena banyaknya organisasi pergerakan nasional sudah muncul ya rasa kebangsaan di dalam diri dari masing-masing pemimpin ataupun penggerak dari organisasi nasional ini, inilah yang menjadi cikal bakal timbulnya rasa nasionalisme. Sudah ada rasa cinta terhadap tanah air, sudah ada rasa ingin bersatu, ingin merdeka, ingin satu suara, ingin udah ada lah rasa kebangsaan, ayo kita bersama-sama bersatu gitu, membentuk untuk meraih yang namanya kemerdekaan gitu ya teman-teman, sehingga dari rasa nasionalisme inilah nanti akan menjadi dasar kita untuk bergerak menuju momentum yang sangat penting sekali ya teman-teman, dan ini diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda ya, tanggal 28 Oktober 1928. Jadi Sumpah Pemuda ini kan ada melewati kongres-kongres juga ya teman-teman, Kongres Pemuda 1, kemudian Kongres Pemuda 2, di mana Sumpah Pemuda ini terjadi di Kongres Pemuda 2 ya teman-teman, tahun 1928. Jadi di Kongres Pemuda 2 ini kita sudah tidak ada lagi
suaranya itu sudah tidak lagi mewakili daerah begitu teman-teman. Berbeda dengan kongres pertama ya, kongres pertama itu kita masih memikirkan kedaerahan, ada rasa kedaerahan gitu teman-teman. Tetapi kalau untuk di kongres kedua kita itu sudah memikirkan bagaimana caranya agar bersatu. Tidak ada lagi yang kehebatan itu tidak diwakili oleh satu daerah, tidak seperti itu. Tetapi kita itu mindsetnya sudah bagaimana menjadi bersatu gitu. Sesuai dengan isi Sumpah Pemuda ya teman-teman. Nah, di mana isi dari Sumpah Pemuda itu adalah kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi sudah ada di situ kita sudah semuanya itu sudah terwakili dengan satu tanah air Indonesia, kemudian satu bangsa Indonesia, kemudian satu bahasa Indonesia. Begitu ya teman-teman. Oke, teman-teman, setelah sekian lama berhasil menjajah Nusantara ya, melakukan tanam paksa, kemudian hasil-hasilnya itu banyak menguntungkan orang-orang Belanda, kemudian melakukan yang namanya politik etis, akhirnya banyak orang-orang kita ya Indonesia ini diberikan memperoleh pendidikan, akhirnya sudah muncul ya rasa-rasa kebangsaan di dalam diri orang-orang Indonesia, kemudian ada rasa ingin bangkit gitu ya teman-teman. Nah, hingga akhirnya ya namanya juga penjajahan ya, ada masanya dia berjaya menjajah sebuah negara, tapi ada titik juga di mana negara itu bisa bangkit ya teman-teman, dan ada peristiwa-peristiwa yang akhirnya menyebabkan bangsa yang menjajah itu akhirnya runtuh begitu. Nah, untuk kasus Belanda ini, penyebab runtuhnya masa penjajahan Belanda di Nusantara itu yaitu karena adanya Perang Asia Timur Raya ya teman-teman. Jadi di Perang Asia Timur Raya ini ada salah satu peristiwa ya di mana Jepang berhasil mengebom salah satu markas TNI Angkatan Laut Amerika Serikat ya di Pearl Harbor, Amerika Serikat, Hawaii, pada tanggal 7 Desember 1941. Nah, ini latar belakangnya kenapa Jepang mengebom TNI AL Amerika Serikat itu, karena adanya restorasi Meiji, teman-teman. Nanti untuk part 2, ketika aku bahas tentang Jepang, akan lebih detail lagi, aku jelaskan di sana. Jadi, karena restorasi Meiji ini, Jepang tumbuh menjadi militernya kuat teman-teman, sehingga Amerika Serikat ini tidak senang melihat militer Jepang yang semakin kuat gitu. Akhirnya nanti ada embargo minyak sehingga menyebabkan di situ timbul kekesalan ya dari Jepang kepada Amerika Serikat. Nah, akhirnya Jepang ini berhasil untuk mengebom markas TNI AL Amerika Serikat pada 7 Desember 1941 teman-teman. Nah, inilah yang menyebabkan akhirnya orang Eropa itu ya menjadi posisinya itu tidak berdaya teman-teman, karena Jepang ini sangat kuat sekali. Karena militernya tadi kuat, akhirnya serangan-serangan dia itu semuanya jitu ya teman-teman. Banyak daerah-daerah Eropa Amerika Serikat berhasil ditumpas dan lain sebagainya. Bangsa Eropa pun menjadi posisinya itu lemah teman-teman, sehingga pada tahun 1942 Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang ya teman-teman. Nah, di mana setelahnya itu Jepang yang menggantikan ya Belanda di Nusantara. Jepang memasuki Indonesia pada 11 Januari 1942 di Tarakan, Kalimantan Timur. Nah, Jepang masuk ke Indonesia, ke Nusantara, karena dia ingin memperoleh sumber daya alam yang ada di Indonesia ya, logistik tadi. Kan tadi minyak bumi untuk keperluan mereka perang sudah diembargo dari Amerika Serikat. Jadi Jepang tidak tahu lagi akan mengambil sumber daya alam itu dari mana, sehingga akhirnya dia berpikir bahwa di Nusantara ini banyak sekali sumber daya alamnya gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke
Indonesia melalui Tarakan, Kalimantan Timur. Nah, nanti pada perjalanannya ada banyak sekali ya peristiwa-peristiwa pada masa penjajahan Jepang gitu. Lebih jelasnya nanti aku akan bahas tuntas di part 2 teman-teman. Nah, sekian dulu video aku kali ini mengenai masa penjajahan di Belanda. Nah, memang banyak sekali ya kejadian-kejadian tidak menyenangkan pada masa penjajahan Belanda ini, tetapi mungkin sisi positif yang bisa kita ambil adalah dari sisi edukasinya tadi teman-teman. Karena adanya politik etis, akhirnya banyak orang-orang Indonesia yang akhirnya memperoleh kesempatan untuk belajar, akhirnya pikiran mereka menjadi terbuka, dan banyak sekali pergerakan-pergerakan nasional untuk melawan penjajahan Belanda itu ya teman-teman. Nah, akhirnya ini menjadi salah satu peluang bagi kita untuk bangkit seperti itu teman, dan melawan kebodohan-kebodohan yang terjadi. Nah, begitu ya teman-teman, mudah-mudahan videoku kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like dan subscribe juga kalau misalnya teman-teman merasa videoku ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan jangan lupa juga tunggu part 2-nya ya teman-teman di masa penjajahan Jepang. Sekian teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.